Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali kita akan kembali komentari video dari Philip Pahit yang judul Donitan kebingungan ditanya Yesus berubah rupa jadi siapa. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan lanjut membahas tentang pernyataan Donitan. Ya, maklum dikit dong kalau mayoritas. Di mana dalam videonya, Donitan membuktikan dengan ayat Alkitab di mana Yesus bisa merubah rupa. Dari situ dia ingin mencocokkan dengan ayat yang ada dalam kitab sucinya, yang mana Isa diserupankan dengan orang lain. Jadi, dia sedang menggiring opini bahwa Yesus bisa merubah wajahnya menjadi orang lain. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut ini. Yesus kan pernah mengajak 3 muridnya, Petrus, Yohanes, sama Yakobus ke atas gunung untuk berdoa. Yesus berdoa sendirian kan. Pas turun, Yesus mukanya berubah. Yesus mukanya berubah, sedang berbicara dengan Nabi Musa dan Nabi Elia. Mukanya Yesus berubah. Berarti Yesus bisa merubah muka kan? Emang ada apa aja? Hah? Ada nggak dia? Ada. Mau baca boleh. Mau. Hah? Merubah muka tuh Nanti sebentar. Itu kan peristiwa besar itu. Coba buka Matius 17:2. Matius 17 ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan Apa? mata mereka. Berubah rupa. Berubah rupa. Iya, di depan mata mereka. Nah, Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. betul kan? Iya. Yesus berubah muka, berubah rupa lah. Berarti Yesus bisa merubah mukanya dong, kalau begitu. Ya kan? Iya. Sekarang apa susahnya Yesus merubah muka dia dengan orang lain, diserupakan dengan muka Yesus, terus orang itu yang disalib gitu. Bisa nggak begitu? Nah ini ada ayat yang Yesus berubah rupa. Berarti kalau sebelum Yesus disalib, pas ditangkap, dia berubah rupa dengan siapa yang dia mau serupain, orang yang dikasih muka Yesus itu yang disalib. Bisa nggak kira-kira? Ini cuma teori sih, teori. Kita sudah dengarkan bersama, bagaimana Donitan menggunakan Matius 17 ayat 2 untuk membenarkan keyakinan dia, yang mana Nabi Isa diserupakan Jadi gini ya, kalau kita ngomong tentang berubah rupa, itu adalah tidak ada yang mungkin bagi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kita tahu, Anda bayangkan ya, manusia saja sudah bisa menciptakan teknologi yang membuat kita tuh punya rupa yang mirip dengan orang lain, ya. Atau di film Mission Impossible gitu kan, juga banyak lagi teknologi seperti itu. Jadi bagaimana kita tuh membuat di film-film Hollywood misalnya kan, bagaimana kita membuat kostum yang mana muka kita tuh bisa dibuat mirip dengan siapa gitu guys. Jadi itu teknologi manusia, apalagi kalau dari Tuhan gitu. Dan ingat, Tuhan tuh menciptakan manusia dengan segala bentuk rupa. Jadi bagi Tuhan itu gampang sekali. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu faktanya. Dan terbukti juga di Yesus juga bukan hanya, jadi kalau berubah rupa itu hanya sebenarnya lebih gampang dibandingkan seperti membuat burung yang hidup di tanah liat atau mirip orang mati kan. Tentu lebih sulit. Karena ini hanya mengubah rupa guys. Karena kalau kita lihat teknologi ya sekarang ini ya, teknologi merubah wajah tuh ada. Dengan operasi plastik, dengan kostum-kostum, topeng-topeng, ya kan? Udah ada teknologinya. Yang belum ada kan teknologi menghidupkan orang mati. Itu ada teknologinya. Belum ada, guys. Menghidupkan orang mati belum ada. Tapi Tuhan itu sudah mampu ya melalui memberikan mukjizat kepada nabinya yaitu Yesus dengan beliau mampu menghidupkan orang mati. Gitu, guys. Artinya kalau itu yang mampu, apalagi cuma sekedar berubah rupa seperti yang sudah kita temukan teknologi sekarang ini gitu kan. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, itu logikanya. wajahnya dengan orang lain, sehingga orang lain itu yang ditangkap menggantinya Nabi Isa. Padahal, kalau kita lihat kisah dalam Matius 17, Yesus tidak berubah menjadi orang lain. Yesus tetaplah Yesus, hanya penampilannya berubah. Dalam ayat itu mengatakan Yesus berubah rupa, bukan berubah wajah menjadi orang lain. Ayat itu mengatakan, wajah dan pakaian Yesus yang sebelumnya tidak bercahaya sekarang menjadi bercahaya. Bukti bahwa Yesus tidak berubah wajah menjadi orang lain, di mana para murid masih mengenal dia sebagai Yesus. Gini ya, berubah rupa itu artinya mukanya berubah. Cuman berubahnya mukanya ini
masih bisa dikenali. Jadi bukan gini loh, ketika kita itu ya berubah rupa, itu kita tuh ada yang kita tinggalkan, guys. Ingat, kita tuh bukan hanya terdiri dari rupa saja, bukan hanya wajah saja, tapi ada sifat, perilaku, ciri fisik dan sifat lainnya itu ada. Misalnya ketika ada seseorang yang kira-kira ya macam yang udah dioperasi plastik atau bukannya berubah, tapi kalau dia datang ke kita bisa kenal dari ciri-ciri fisik, dari ciri-ciri lainnya, ya. Misal dari bentuk tubuhnya atau dari bentuk apanya gitu kan, dari bentuk tangannya, tinggi badannya, cara dia ngomong, cara dia macam-macam lah, guys. Jadi bisa kenali, jadi sama gini misalnya, Anda bayangkan ada orang yang kayak saya misalnya, yang orang kenal saya kan ngomong saya begini, cara ngomong saya, badan saya begini. Coba Anda bayangkan saya datang tapi mukanya berubah, atau anggaplah muka saya itu topeng gitu. Orang nggak tahu itu muka saya gitu kan. Betul-betul saya tungkus kepala saya dengan kain atau apapun itu, sehingga tidak nampak kepala saya, tidak nampak wajah saya. Saya datang dengan orang yang ngomong, orang tahu itu saya, tanpa perlu melihat muka saya. Karena muka saya tutup dengan kain misalnya. Ya. Anggaplah muka saya itu berubah jadi hilang gitu. Nggak nampak lagi mata saya, hidung saya. Orang nggak tahu itu saya, karena muka saya nggak kelihatan, ditutup dengan kain misalnya. Tapi dengan suara saya ngomong kayak gini, atau dengan tubuh saya yang atau dengan pakaian saya masih pakai sama gitu kan, dengan gaya saya, gaya jalan, gaya bicara segala macamnya, itu orang tahu itu saya meskipun tidak melihat muka saya. Jadi yang tidak mungkin lebih pahit adalah meskipun wajah itu berubah total, bukan wajah dia lagi, tapi dari sisi lain dia bisa ketahuan gitu. Dan bukan berarti juga mungkin berubah total. Jadi kayak orang misalnya yang awalnya itu mungkin misalnya hidungnya mancung jadi pesek, tetap basicnya tuh kelihatan, tetap berubah rupa, tapi tidak ekstrim, tidak misalnya tidak berubah dari pil pahit menjadi kayak nama misalnya. Tapi pil pahit yang berubahnya tetap pil pahit, tapi yang awalnya pesek jadi mancung, yang awalnya matanya bulat jadi sipit gitu kan, yang mana alisnya biasanya tipis jadi tebal gitu, bibirnya biasanya tebal jadi tipis gitu guys. Nah, giginya biasanya ompong jadi rapi, jadi kayak gitu guys. Jadi tetap orang akan jadi kenal. Yang penting adalah berubah rupa itu fakta ya. Karena kita situ adalah berubah rupanya, artinya wajahnya berubah guys. Rupa itu kan dilihat dari wajah dan penampilan juga. Semua rupa itu adalah keseluruhan tubuh gitu, rupa gitu. Tapi yang fokusnya adalah utama wajah. Jadi nanti katakan bahwa, jadi kalau Anda katakan bahwa Yesus tidak berubah mukanya, yang berubah hanya pakainya berpercaya. Yang dikatakan itu rupanya, bukan pakaiannya. Kalau dikatakan Yesus berubah pakaiannya, yang awalnya tidak percaya dipercaya, itu baru pakaiannya. Tapi kalau dikatakan Yesus berubah rupa, artinya penampilannya dari wajah. Pokoknya segala rupanya itu adalah wajah dan fisiknya itu guys, ciri fisik gitu, bukan dengan pakaian gitu guys. Jika Yesus merubah mukanya menjadi orang lain, tentu saja para murid tidak dapat mengenal dia. Mari kita baca sekali lagi ayatnya. Matius 17 ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Teman-teman perhatikan. Jadi berubah rupa ya berubah. Kalau wajahnya cuma bercahaya tidak berubah rupa namanya, ngerti nggak? Jadi selain berubah rupa, ini tambahannya adalah wajahnya itu yang berubah rupa itu bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Jadi berubah rupa. Jadi gini loh, coba Anda bayangkan ya. Misalnya motor saya nih, kalau Anda punya motor saya misalnya, motor Anda ya, kalau tidak berubah rupa, batoknya masih itu ya, lalu dia awalnya lampunya yang rusak Anda perbaiki jadi hidup, kan motor itu kan awalnya nggak berlampu, nggak bercahaya dia, tapi setelah ada perbaiki lampunya, ada ganti bola lampunya itu, kan dia jadi bercahaya. Kira-kira berubah nggak rupanya? Nggak berubah, ngerti nggak?
Jadi suatu motor ya dikatakan berubah rupanya ketika saya ganti itu penampilan depannya. Misalnya dia awalnya itu adalah bulat, ya saya ganti jadi meruncing, lancip-lancip gitu guys. Lalu dia awalnya nggak ada lampu, saya pasang lampu. Artinya dia tuh berubah rupa dan bercahaya. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau dikatakan berubah rupa ya berubah rupanya. Bentuknya tuh berubah, mukanya tuh berubah, betul-betul berubah. Namanya berubah rupa. Nah, kalau katanya wajahnya bercahaya, artinya selain berubah rupa juga wajahnya bercahaya. Sama kayak motor tadi. Kalau motor tadi hanya bercahaya dari awal tidak bercahaya, artinya mukanya tidak berubah bentuk motor itu. Tapi kalau motor itu dimodif, berubah bentuknya, knalpotnya diganti, knalpot racing, batoknya diganti dari bulat jadi runcing-runcing, ya kan? Ya kayak ya macam-macam lah. Peleknya diganti dari pelek biasa ke pelek jari ke pelek pelek biasa yang tromol jadi pelek racing, kan berubah rupanya guys. Nah jadi seperti motor ya itu bukan hanya pasang lampu aja jadi tidak percaya tapi juga berubah, diganti semuanya, knalpot diganti, ya semua diganti, minimal ada yang berubah lah gitu kan dari motor itu, sehingga ya kalau katakan berubah, kalau tidak motor itu sama saja. Oh motornya masih kemarin cuma pasang lampu aja. Oh itu memang Yesus tidak berubah rupa, cuma mukanya bercahaya, kan gitu harusnya. Tapi ini tidak. Yesus berubah rupa, itu harus dipahami. Jadi berubah rupa, wajahnya berubah, fisiknya berubah, plus wajahnya yang berubah rupa tadi itu bercahaya seperti matahari, dan juga pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Itu Jadi kalau Anda mengerti bahasa Indonesia dan Anda praktekkan ya dengan bahasa itu ke dalam realnya di dunia, Anda akan ketahui bahwa Yesus itu berubah wajahnya, penampilannya, fisiknya, ditambah dengan wajahnya bercahaya. Bukan hanya wajahnya bercahaya saja, bukan. Kalau itu tidak ada yang berubah rupanya. Jadi wajah bercahaya itu bukan merupakan dari bentuk perubahan muka, perubahan rupa, ya, hanya penambahan cahaya. Sama kayak motor tadi, kalau motor tuh hanya dari awalnya lampunya mati, bohlamnya dipasang dari bawah lampunya hidup, berarti dia tidak berubah rupa. Tapi kita Anda ganti stangnya menjadi stang racing, knalpot racing, pelek racing, dia berubah rupanya. Motor itu jadi motor bebek jadi motor racing gitu ya gitu kan. Kan, wajahnya bercahaya dan pakaiannya menjadi putih bersinar. Apakah dia menjadi orang lain? Tentu saja tidak. Buktinya pada Matius 17 ayat 4 mengatakan, kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Kalau Yesus berubah rupa menjadi orang lain, lalu kenapa Petrus masih mengenali? Ya, karena saya bilang, ciri fisik itu masih ada. Meskipun, jadi misalnya Anda bayangkan ada motor Poswan, motor saya Poswan, saya ubah itu semuanya, knalpot racing, batok saya ubah, tetap ada yang ketinggalan, tetap ada yang aslinya. Orang tuh bisa kenal dari suaranya minimal, itu kan gitu kan, ini motor Poswan nih, saya kenal suara itu, kan? Lihat dari model, jadi selalu ada berubah rupa tuh, belum tentu berubah rupa yang ekstrim. Berubah ekstrim pun tetap masih ada yang tertinggal gitu. Itu loh gitu. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa tidak berubah rupa. Faktanya berubah rupa. Cuman perubahan itu masih bisa dikenali. Jadi bedakan antara tidak berubah rupa sama sekali dengan berubah rupa tapi masih bisa dikenali. Ya. Jadi ekstrim apapun saya ubah motor saya atau di saya ya, tetap orang akan kenalin saya karena dari gaya bicara saya, dari fisik saya, dari apapun yang tinggal di saya itu masih bisa dikenali guys. Gitu. Bahwa itu Yesus. Terbukti, Yesus hanya berubah penampilan. Lucunya, ketika Don Ditan ditanya oleh calon mualaf, Yesus berubah. Rupa itu bukan penampilan, ya, baju, gitu. Bukan hanya wajah bercahaya, tapi betul-betul rupa. Rupa itu adalah bentuk tubuh. Bentuknya berubah. Cahaya itu bukan bentuk tubuh. Pakaian itu bukan bentuk tubuh. Rupa itu bentuk. Ya. Seni rupa berarti seni membentuk. Kalau Anda pernah belajar ilmu seni rupa, artinya Anda belajar untuk membentuk. Jadi bentuknya itu berubah. Jadi wajah bercahaya, pakaian bercahaya itu hanya
tambahan. Sama kayak bentuk motor berubah, ya berubah. Motornya berubah bentuknya. Bukan hanya diganti lampu saja, jadi lampu yang putus konslet jadi lampu yang hidup, enggak. Rupa menjadi siapa? Donditan kelabakan menjawabnya. Tapi cuman ngasah logika aja. Tapi di sini nggak jelasin dia berubahnya jadi siapa gitu. Ya enggak. Berubah kayak artis Korea gitu. Enggak. Jadi Yudas. Jadi Ini kan cuma logika aja. Bahwa sebelum disalib Yesus bisa berubah rupa. Jadi pada waktu penyaliban itu kira-kira bisa nggak Yesus merubah rupanya dengan orang lain? Terus orang lain itu yang disalib, yang mukanya jadi muka Yesus gitu. Karena di Quran juga disebutkan. Jadi kalau tidak sebutkan berubah rupa dari siapa, ya kita tidak bisa tebak-tebak gitu. Yang faktanya adalah Yesus tuh berubah rupanya. Itu faktanya, yang bisa dibantah. Berubah rupa ya berubah rupa. Jangan katakan bahwa hanya mukanya bercahaya, tidak. Berubah rupa, berubah bentuk. Ya, bentuk mukanya Yesus tuh fisiknya berubah, guys. Tapi masih bisa dikenali. Melainkan yang disalib adalah yang diserupakan. Donditan memaksakan keyakinannya agar disetujui oleh Alkitab. Padahal jika kita mengikuti logika saudara Muslim, di mana mereka sering mengatakan bahwa pengorbanan Yesus di salib itu tidak adil, masakan Yesus yang harus mati untuk menjadi tebusan bagi manusia? Justru kisah penyelamatan Isa dalam perspektif Quran sepakat dengan konsep kekristenan. Karena, untuk menyelamatkan Isa, orang lain yang menggantikan posisi Isa. Gantinya Isa yang mati, akhirnya orang lain yang mati. Lalu, apa bedanya dengan konsep kekristenan, yang seharusnya manusia yang mati? Yesus datang untuk mengorbankan dirinya. Sebenarnya kalau kita baca surah 4 ayat... Beda ya. Konsepnya beda. Kenapa? Kalau misalnya Yesus yang mati, ya, itu nggak adil. Kenapa? Karena dia itu tidak datang untuk menebus dosa manusia. Artinya penebusan dosa gagal. Artinya kita bertanggung jawab terhadap diri kita masing-masing. Tidak ada bertanggung jawab terhadap diri kita, ya kecuali diri kita sendiri. Dan itu namanya keadilan. Tapi ketika Anda terlimpahkan semuanya pada Yesus, artinya Anda tidak punya tanggung jawab. Yesus yang tanggung jawab. Itu tidak adil namanya. Masa kita berdosa, Yesus yang nanggung gitu kan? Itu kan nggak masuk akal, guys. Harusnya siapa yang berbuat dia yang tanggung jawab. Itu kita ngomong logika sederhana aja ya. Siapa yang berbuat ya dia tanggung jawab. Nggak ada yang bisa bertanggung jawab atas dosa masing-masing gitu. Seseorang. Ya dia kalau berani buat ya harus tanggung jawab. Masa orang lain yang dikasih tanggung jawab gitu kan? Itu kan nggak adil sama guys. Ayat 157 tersirat konsep korban pengganti di sana. Ngomong-ngomong, bukankah si Donditan ini yang mengatakan hal sebagai berikut? Karena kan gini, Bang Del. Kitab kita Quran yang berhak menafsirkan siapa? Ya orang-orang Islam dong. Ulama-ulama Islam dong. Kitab mereka juga yang berhak menafsirkan juga ulama atau pemuka agama mereka kan. Jadi kita tidak boleh menafsirkan kitab mereka. Mereka juga tidak boleh menafsirkan kitab kita. Harus masing-masing menghormati. Kok dia berani-beraninya menafsirkan kitab suci orang lain? Oh iya ya, saya lupa. Ya, maklum dikit dong kalau mayoritas. Oke. Gini apa namanya? Kita tuh kalau saya sih gini ya. Kita kan menafsirkan itu kan dia dari bahasa aslinya. Quran itu kan bahasa aslinya bahasa Arab. Nah, itu sering dipakai. Jadi bahasa Arab itu adalah bahasa yang sulit, rumit, sulit. Ya Arab itu sulit, rumit. Ya, contoh kayak kata kami. Ya, Allah itu menamai dirinya sebagai kami. Dia sering berkata kami. Itu kalau Anda tidak ngerti, Anda akan kira bahwa Tuhan itu lebih dari satu. Misalnya dia kata loh, tuh lihat tuh, kalau Islam itu adalah 3 dalam 1. Buktinya dia ngomong kami, artinya lebih dari 1. Enggak. Makanya itu bahasa Arab tuh rumit, perlu belajar Arab dulu gitu kan untuk bisa menafsirkan yang benar. Beda dengan Alkitab, yang itu sudah tersedia bahasa Indonesianya. Memang bahasa Indonesia di apa yang dipegang di Indonesia ini bahasa Indonesia semua. Anda akan sulit menemukan bahasa aslinya, bahasa Aramaik atau mungkin bahasa Yunani atau bahasa Inggris yang banyak beredar tuh di mana-mana tuh bahasa Indonesia. Alkitab bahasa Indonesia. Ya kan beda dengan Al-Quran. Anda akan sulit sekali menemukan Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Sulit sekali.
Karena itu adalah Al-Quran terjemahan, tidak banyak edisinya gitu. Yang Anda sering temukan adalah Al-Quran itu adalah dalam versi bahasa Arabnya, itu paling banyak. Jika untuk menerjemahkan itu sama kayak gini, Anda bayangkan ada sebuah buku yang dalam bahasa Arab. Jadi Anda bayangkan di toko buku di mana-mana yang banyak beredar itulah buku dalam bahasa Arab. Tapi bahasa Indonesia itu jarang sekali. Nah, ada buku lain ya, buku yang dimiliki umat Kristen misalnya, buku dalam yang justru banyak beredar itu buku buat dalam bahasa Indonesia. Buku dalam bahasa aslinya yaitu Aramaik atau Yunani itu adalah jarang sekali. Sehingga akan lebih mudah untuk orang itu menafsirkan yang bukunya agama Kristen karena dalam bahasa Indonesia yang banyak gitu kan. Karena yang bukunya ini yang banyak itu dalam bahasa Arab. Itu logika dia. Jadi kita tuh sebenarnya bisa menafsirkan dengan pemahaman bahasa Indonesia yang benar gitu. Pemahaman bahasa Indonesia yang benar gitu. Dan lagi pula dalam Islam itu memang dibahas. Islam itu membahas tentang Yesus, Musa, Ibrahim, Taurat, Zabur, Injil beserta penyimpangannya. Jika masuk akal kita tuh mengkaji ya sesuai dengan iman kita sendiri, keyakinan kita. Makanya kita tuh tidak masalah menurut saya tuh untuk bahas tentang Alkitab atau Yesus karena itu adalah bagian dari iman seorang Muslim. Tapi mereka kan tidak mengimani Nabi Muhammad dan Al-Quran atau hadis. Mereka tuh tidak berhak, tidak pantas, tidak layak untuk membahas sesuatu yang tidak mereka yakini. Kita berhak karena kita meyakini. Saya meyakini Yesus sebagai seorang nabi. Saya meyakini Taurat, Zabur, Injil adalah kitab suci yang benar Allah turunkan tapi dibawa oleh tangan manusia sehingga menjadi Alkitab seperti sekarang ini. Itu adalah bagian keyakinan dari iman saya sebagai seorang Muslim. Nah, makanya saya berhak dan saya merasa pantas untuk menafsirkan Alkitab karena itu adalah bagian dari iman saya gitu. Bahwa ini kitab yang disampaikan di Quran bahwa telah dibawa oleh manusia, guys. Itu logika pikirnya. Teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Don Ditan. Semoga menambah informasinya. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ya, surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, kalau nggak salah nomor 1 tahun 79, itu yang melarang ya, orang untuk merayu, intimidasi atau mengajak orang yang sudah beragama, mengajak orang yang sudah beragama. Kalau orang yang belum beragama boleh-boleh saja, tapi kalau yang sudah beragama itu dilarang. 346 menit kemudian. Ya, setelah ini kan sudah menjadi Muslim, kita dakwah sama-sama. Insya Allah. Kita ajak kita ajak ya siapa saja yang mendengar dakwah kita, baik itu yang Muslim maupun yang non Muslim, untuk kembali ke Islam. Itu aja sebenarnya. Flashback. Mengajak orang yang sudah beragama. Jadi gini, dia itu dakwah bukan door to door. Kayak saya dakwah ini. Saya tidak datang kepada teman-teman Kristiani. Tidak. Kalian datang saya. Ketika saya dakwah di medsos ini, di YouTube ini, ada nggak saya ajak kalian? Tidak. Kalian datang ke nonton ini kan? Jadi kalau ada teman-teman Kristiani yang nonton, itu bukan saya yang ngajak. Bukan saya yang ngundang gitu. Ada datang tanpa diundang. Dan ya mungkin saya usir. Pergi sana. Nggak usah nonton video saya kan nggak mungkin. Jadi beda dengan yang... Jadi dimaksud Donitan adalah kita nggak boleh mendakwakan agama kepada orang beragama itu adalah dengan cara mendatangi mereka. Saya misalnya datang ke teman saya yang Kristen nih. Ayo masuk Islam yuk. Ini Islam agama ini. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau begini boleh. Ini namanya tidak ngomong langsung dengan orangnya, tapi kita melalui medsos. Meletakkan sesuatu ya, sama kayak kita, misalnya kita meletakkan sesuatu di jalan, tergantung siapa yang mau ngambil. Kita nggak datang ke rumahnya, tidak datangi ngetok orangnya. Mbak, ya bapak, ibu, adik, kakak, ini Islam ya. Ayo, kata yang beragama nggak begitu. Kita lemparkan jalan. Terserah siapa yang muat. Tempat gini, kita lemparkan medsos ya. Silakan siapa nonton. Yang nonton tidak saya undang. Anda datang sendiri ke channel ini nonton video saya. Saya ajak misalnya untuk kembali ke Islam dan segala macam. Itu dimasukkan Donitan. Tidak mengundang, tidak seperti teman-teman misionaris itu ya. Datang itu tukang parkir, ibu-ibu lagi jual di pasar, anak-anak sekolah, datang ke rumah-rumah, nggak begitu. Jadi ngajaknya itu di medsos. Silakan, Anda mau dakwah di medsos silakan. Ya, Anda ajak siapa saja yang dengar dakwah ini kayak saya kan. Siapa yang dengar dakwah ini, ayo kita mencari kebenaran, ayo kita menuju kebenaran dengan masuk Islam misalnya. Itu tidak datangi orangnya, guys. Kita tuh
tidak jemput bola, kita tuh hanya di medsos gini. Itu namanya ajakan itu di medsos. Jadi itu tidak masalah. Selama tidak mendatangi orangnya, person to person gitu. Atau mengumpulkan orang gitu kan, ada sengaja datang mengumpulkan orang Kristen kan, bikin acara nggak begitu. Tapi ini adalah medsos, siapapun bisa nonton. Suatu tempat yang tidak ditujukan untuk siapapun, bukan ditujukan untuk kalangan tertentu, tidak. Tapi inilah siapa saja bisa dengar. Itu poinnya guys, yang harus dipahami itu kan. Kalau orang yang belum beragama boleh-boleh saja, tapi kalau yang sudah beragama itu dilarang. Memang mualaf ini nakal gitu loh. Ya, kita dengarkan pernyataan Donitan yang menjelaskan perbedaan Quran dan hadis. Kita coba lihat. Kalau kita melihat gaya bahasa ya di dalam Al-Quran, sering kita membaca ada kata-kata kul, gitu kan? Katakanlah, siapa yang disuruh mengatakan? Otomatis Nabi. Nabi disuruh mengatakan kepada umatnya pada saat itu, gitu ya. Tapi kalau kita baca hadis gimana? Qala, ya kan? Nabi bersabda, Nabi berkata, gitu ya. Beda kan? Faktanya. Wa qala ar-rasulu. Tapi kalau kita baca hadis gimana? Qala, ya kan? Nabi bersabda, Nabi berkata, gitu ya. Wa qala ar-rasulu. Tapi kalau kita baca hadis, Jadi gini, maksudnya gini ya perlu dipahami ya. Yang di hadis ya, itu tuh Nabi berkata, bukan firman Tuhan langsung, ngerti nggak? Bukan apa yang didiktekan oleh Tuhan langsung. Tapi Nabi itu mendapat petunjuk yang mana itu adalah ya seperti arahan guys, ngerti nggak maksudnya? Misal gini, Quran itu begini loh ya, misalnya Tuhan menyampaikan, ini yang harus kamu sampaikan kepada umatmu. Misalnya Al-Fatihah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, ya kan? Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu Nabi itu betul-betul menyampaikan tanpa ada variasi. Apa yang Tuhan ucapkan ya persis sama Nabi sampaikan. Itu yang dimaksud, ya kan? Nah, ada lagi hadis itu ya, Nabi berkata. Ya. Itu poinnya. Jadi apa? Poinnya adalah perkara Nabi itu tidak langsung, jadi ada variasinya. Jadi Nabi itu mendengar arahan dan Nabi pakai bahasa sendiri untuk menyampaikan kepada ini, tapi tidak menyimpang dari apa yang disampaikan. Nah, itu konteksnya hadis atau apapun itu kegiatan Nabi. Nah, ketika jadi di Quran itu ketika ada wakola yaitu Nabi berkata, itu poinnya adalah bukan maksudnya adalah kata-kata Nabi yang berasal dari Nabi, tapi Nabi itu jadi Tuhan tuh menceritakan bahwa Nabi itu berkata begini. Contoh, Nabi berkata bahwa kenapa kok Al-Quran ini firmanmu tidak ada yang apa-apa diabaikan orang. Jadi Tuhan itu sedang menceritakan posisi Nabi yang sedang dilema. Jadi Nabi itu sampai berkata, kenapa kok firman Tuhan ini atau firman Allahnya Al-Quran ini tidak alias diabaikan orang. Jadi dalam bentuk Allah tuh bercerita bahwa nabinya tuh berkisah seperti ini guys. Itu adalah gaya bahasa Quran yang unik gitu. Tapi poinnya yang disampaikan adalah sesungguhnya kalau hadis adalah perkataan Nabi yang berasal dari dirinya dengan gaya bahasanya untuk menafsirkan atau menguraikan petunjuk dari Tuhannya. Ngerti nggak maksudnya? Tapi kalau Quran itu betul-betul apa yang dititikkan itu, apa yang didengarnya itu langsung disampaikan dia tanpa ada pun memakai gaya bahasa Nabi. Betul-betul memakai gaya Allah semua. Betul-betul firman itu tinggal transfer saja. Jadi apa Allah sampaikan, Rasul sampaikan apa adanya, tanpa ada dipakai gaya bahasa dia atau dia apain gitu. Tapi kalau hadis itu beda lagi ya. Kalau Allah kasih petunjuk, beliau sampaikan dengan gaya bahasa beliau tanpa menghilangkan esensi atau menghilangkan apapun disampaikan oleh Tuhan itu. Gitu loh. Ini sama misalnya kayak gini ya. Misalnya gini. Ada seorang guru. Guru ketika dia tuh menyuruh ya murid-murid atau dipanggil satu orang nih di kelas. Tolong kamu tuliskan ini, salinkan ini ke papan tulis. Di buku ini. Apa adanya. Jadi betul-betul apa yang di buku itu disalin oleh murid yang tulis ini papan tulis. Dan murid lain itu mencatat. Jadi apa yang mereka itu pasti sama seperti isi buku yang cetak yang disuruh guru untuk nyalin. Nah, tapi ketika guru itu menjelaskan isi buku, itu dia tidak sama persis dengan isi buku. Gaya bahasanya atau isinya tidak sama persis, tapi kurang lebih esensinya sama. Karena memakai gaya bahasa si guru. Karena guru tuh habis membaca, lalu dia improvisasi dan dia menerangkan isi buku itu dengan gaya bahasa sendiri. Tapi tidak lari dari konteks isi buku itu gitu loh.
Itulah hadis. Jadi kalau Quran adalah sesuatu yang didiktekan dan disampaikan apa oleh Rasul, tapi kalau termasuk ketika Tuhan itu menceritakan ya waqala tadi, Nabi berkata, Tuhan menceritakan bahwa Nabi itu berkata seperti ini dari sudut pandang Tuhan gitu kan, dari Allah tuh, dia kayak presiden nih, presiden ngomong ya, menteri berkata, ya presiden tuh bisa menyampaikan bahwa menteri itu berkata seperti ini, menteri yang diutus itu berkata seperti ini, itu dari bahasa Tuhan gitu guys. Nah itu yang perlu dipahami ya kan. Gimana? Qala, ya kan? Nabi bersabda, Nabi berkata gitu. Wa qala ar-rasulu. Apakah ayat Quran ini adalah hadis? Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.